Kalau kamu lahir weton pahing, dengarkan baik-baik. Besar kemungkinan hidupmu pernah hampir kaya, tapi selalu gagal di saat terakhir. Bukan karena kurang usaha, bukan karena doa kurang kuat, tapi karena satu penjaga kekayaanmu sudah mulai menjauh. Diam sejenak, tarik napas. Dan anehnya, 8 dari 10 orang pahing tidak pernah sadar. Bukan karena tidak dijaga, tapi karena tidak paham cara hidup yang dijaga. Kalimat ini sengaja tidak nyaman, karena yang tidak nyaman justru sering paling benar. Banyak orang mengira cerita seperti ini soal jin pesugihan, tentang perjanjian gelap, tentang tumbal, tentang kekayaan instan. Padahal, ini bukan itu. Orang pahing tidak dijaga jin pemberi uang, tapi penjaga jalur hidup menuju kemapanan. Ia tidak datang membawa emas, ia tidak membisiki angka, ia tidak membuatmu kaya mendadak. Yang ia jaga adalah arah hidupmu. Siapa yang kamu temui? Kesempatan apa yang kamu dapat? Kapan kamu selamat dari kerugian besar? Dan kenapa rezekimu sering datang lewat manusia, bukan keajaiban? Makanya banyak pahing berkata, "Aneh, aku nggak kaya tapi selalu lolos dari hancur." Itu bukan keberuntungan, itu penjagaan. Masalahnya, penjagaan ini bisa berhenti. Ada satu fakta yang jarang dibahas. Penjaga pahing tidak suka orang yang hidupnya sembrono. Bukan soal dosa besar, bukan soal miskin atau kaya, tapi soal cara memperlakukan rezeki kecil, cara menjaga kepercayaan, cara hidup saat tidak ada yang melihat. Dan inilah alasan kenapa banyak orang pahing sebenarnya dijaga, tapi hidupnya tetap mentok. Sebelum lanjut ke bagian yang lebih dalam, saya ingin tahu satu hal. Tulis pahing di komentar jika hidupmu sering hampir berhasil lalu gagal tipis, ditolong di saat terakhir, atau selalu selamat dari masalah besar. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bahas tanda paling halus saat penjaga pahing mulai menjauh, dan kesalahan kecil yang tanpa sadar membuat banyak pahing kehilangan jalur rezekinya. Tenang, yang tahu bagian ini tidak banyak. Kesalahan terbesar saat membahas weton pahing adalah menyederhanakan semuanya menjadi satu kata murahan, pesugihan. Padahal dalam naskah-naskah primbon lama, energi yang melekat pada pahing jauh lebih halus dan berkelas. Orang pahing tidak dijaga jin pemberi uang, melainkan penjaga jalur hidup menuju kemapanan. Perbedaannya sangat besar. Jin pesugihan bekerja dengan cara instan, datang cepat, hilang cepat, dan selalu ada harga yang harus dibayar. Sementara penjaga pahing bekerja perlahan, diam-diam, dan hampir tidak terlihat. Ia tidak menciptakan uang dari udara. Ia menjaga lintasan takdir supaya pemilik weton pahing tidak salah jalan terlalu jauh, tidak jatuh di lubang yang seharusnya fatal, tidak bertemu orang yang benar-benar menghancurkan hidupnya. Itulah sebabnya banyak pahing tidak merasa kaya, tapi juga sulit benar-benar hancur. Berkali-kali hampir jatuh, berkali-kali hampir bangkrut, berkali-kali hampir gagal total. Namun selalu ada satu kejadian aneh. Jalan kecil terbuka di detik terakhir. Bukan jalan besar, bukan keajaiban dramatis, tapi cukup untuk menyelamatkan hidup. Itu ciri khas jalur hidup. Penjaga ini bekerja lewat mekanisme dunia nyata, pertemuan yang terasa kebetulan, peluang kecil yang seolah remeh, orang yang tiba-tiba membantu tanpa alasan kuat, kegagalan yang ternyata menyelamatkan dari kehancuran lebih besar. Banyak pahing mengira ini hanya nasib, padahal ini adalah rekayasa halus jalur kehidupan. Dan yang membuatnya semakin tidak disadari adalah satu hal penting. Penjaga ini tidak ingin disembah, dipanggil, atau dimanfaatkan. Ia hanya menjaga orang yang masih pantas dijaga. Tidak ada ritual, tidak ada sesajen, tidak ada perjanjian. Yang ada hanyalah sinkronisasi antara cara hidup dan jalur takdir. Ketika orang pahing hidup selaras, bertanggung jawab, tidak sembrono, dan menghargai proses, jalur itu terbuka dengan sendirinya. Sebaliknya, ketika pahing mulai merusak arah hidupnya sendiri, penjaga ini tidak marah. Ia hanya mundur. Itulah sebabnya banyak orang pahing berkata, "Dulu hidupku kok gampang ya, sekarang kenapa seret terus?"
Bukan karena rezekinya habis, bukan karena penjaganya hilang, tapi karena jalurnya tidak lagi aman untuk dijaga. Ini bukan cerita mistis kosong, ini pola yang berulang. Dan ironisnya, sebagian besar orang Pahing baru sadar setelah jalur itu benar-benar tertutup. Berikutnya, kita akan membahas ciri paling awal saat penjaga jalur hidup Pahing mulai menjauh. Tanda yang sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan. Inilah bagian yang paling sering disalahpahami oleh orang Pahing. Banyak yang mengira, jika benar ada penjaga, maka seharusnya hidup langsung kaya, lancar, dan penuh keberuntungan. Padahal justru sebaliknya. Penjaga Pahing tidak bekerja di hasil, ia bekerja di arah. Ia tidak memasukkan uang ke rekening. Ia tidak membuat bisnis tiba-tiba meledak. Ia tidak menghadiahkan kemewahan. Yang ia jaga adalah lintasan hidup, supaya setiap langkah yang diambil orang Pahing tidak menyimpang terlalu jauh, tidak mengarah ke kehancuran permanen, tetap berada di jalur yang bisa tumbuh, meski lambat. Inilah sebabnya hidup orang Pahing sering terasa aneh dan kontradiktif. Di satu sisi, mereka bekerja keras. Di sisi lain, hasilnya terasa biasa saja. Namun ketika dilihat lebih dalam, selalu ada pola yang sama. Mereka jarang benar-benar jatuh ke titik nol. Bangkrut? Hampir. Hancur? Hampir. Gagal total? Hampir. Kata kuncinya selalu hampir. Itu bukan kebetulan. Penjaga ini bekerja melalui kejadian yang sering diremehkan. Keputusan kecil yang terasa tidak penting. Kegagalan yang tampak menyebalkan. Penundaan yang membuat frustasi. Banyak Pahing kecewa saat peluang besar batal. Padahal justru disitulah penjagaan bekerja. Tidak semua kesempatan adalah jalan rezeki. Sebagian adalah jalan bencana yang disamarkan sebagai peluang. Penjaga Pahing lebih memilih menutup satu pintu besar daripada membiarkan pemiliknya masuk ke lorong yang menghancurkan masa depan. Itulah mengapa orang Pahing sering terlambat naik jabatan, kalah cepat dari orang lain, terlihat kurang beruntung di awal. Namun, mereka juga sering stabil di usia matang, selamat dari konflik besar, punya fondasi hidup yang lebih kuat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi penjagaan jangka panjang. Yang membuat banyak Pahing gagal memahami ini adalah sifat manusia. Kita lebih tertarik pada hasil cepat daripada arah yang benar. Saat melihat orang lain sukses instan, banyak Pahing mulai meragukan jalurnya sendiri. Di titik inilah penjagaan mulai melemah. Karena penjaga jalur hidup hanya bisa bekerja jika pemilik jalur percaya pada prosesnya. Ketika orang Pahing memaksa, jalan pintas, hasil instan, cara cepat yang melanggar nilai hidupnya sendiri, penjaga tidak menghukum. Ia hanya berhenti mengarahkan. Dan tanpa arah, jalur yang tadinya aman, perlahan berubah menjadi labirin. Inilah ironi terbesar orang Pahing. Mereka sering meninggalkan jalur terbaiknya sendiri karena iri pada jalur orang lain. Padahal, kekuatan Pahing bukan di kecepatan, melainkan di ketahanan. Di poin berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling sensitif. Kesalahan kecil yang membuat penjaga jalur hidup Pahing benar-benar menjauh. Bukan karena marah, tapi karena tidak lagi bisa menjaga. Bagian ini sering tidak nyaman, tapi justru di sanalah titik baliknya. Penjaga menjauh saat orang Pahing hidup terlalu sembrono. Ini fakta yang jarang diucapkan terus terang, bukan karena tabu, tapi karena tidak enak didengar. Penjaga jalur hidup Pahing tidak pergi karena marah. Ia pergi karena jalurnya rusak. Dan yang merusak jalur itu seringkali bukan musibah besar, melainkan kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Banyak orang Pahing merasa hidupnya tiba-tiba seret, padahal sebelumnya relatif lancar. Bukan jatuh langsung hancur, tapi pelan-pelan kehilangan arah. Ini biasanya dimulai dari satu hal, sembrono dalam hidup. Sembrono bukan berarti jahat, bukan juga berarti berdosa besar. Sembrono artinya, uang datang mudah lalu dihabiskan tanpa arah. Peluang kecil diremehkan, janji dianggap remeh, tanggung jawab ditunda, hidup dijalani tanpa rencana.
Bagi manusia ini wajar, tapi bagi penjaga jalur hidup, ini tanda bahaya. Penjaga pahing bekerja berdasarkan kelayakan jalur, bukan niat. Niat baik tidak cukup jika arah hidup berantakan. Saat orang pahing mulai tidak menghargai proses, mengulang kesalahan yang sama, merusak kepercayaan orang, mencari jalan pintas yang bertentangan dengan nilai hidupnya, jalur hidup menjadi tidak stabil. Dan penjaga tidak bisa menjaga jalur yang tidak stabil. Bukan karena ia kejam, tapi karena jika dipaksakan, kerusakan yang terjadi justru akan lebih besar. Penjaga lebih memilih mundur daripada melindungi orang yang sedang berlari ke jurang. Tanda penjaga mulai menjauh sangat halus, hampir tidak terasa. Bantuan mulai jarang, peluang selalu datang setengah-setengah, rencana sering gagal di tengah jalan, orang-orang yang dulu mendukung perlahan menjauh. Banyak pahing salah menafsirkan ini sebagai nasib buruk, padahal ini adalah fase peringatan. Jika pada fase ini orang pahing berhenti, mengevaluasi diri dan merapikan kembali hidupnya, jalur bisa dibuka kembali. Namun kebanyakan tidak, karena ego berkata, "Aku baik-baik saja, dunialah yang tidak adil." Dan sejak saat itu, penjaga benar-benar menjauh. Inilah ironi terbesar orang pahing. Mereka sering menyalahkan keadaan, padahal masalah utamanya adalah cara menjalani hidup. Bukan soal miskin atau kaya, bukan soal gagal atau sukses, tapi soal layak atau tidaknya jalur itu dijaga. Penjaga pahing tidak mencari manusia persempal. Ia hanya mencari manusia yang bertanggung jawab pada hidupnya sendiri. Saat tanggung jawab hilang, penjagaan berhenti. Di poin berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang lebih praktis dan jarang dibicarakan. Tanda-tanda penjaga pahing masih dekat, dan bagaimana cara mengenalinya sebelum terlambat. Bagian ini penting, karena sebagian orang pahing masih punya kesempatan kembali ke jalurnya. Tanda penjaga jalur hidup pahing masih dekat. Banyak orang pahing bertanya dalam hati, kalau memang ada penjaga jalur hidup, bagaimana caraku tahu dia masih ada? Jawabannya justru tidak mistis. Tidak ada penampakan, tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara gaib. Tanda penjagaan pahing justru terlihat di kejadian sehari-hari dan seringkali dianggap biasa. Tanda pertama yang paling jelas adalah ini. Hidup terasa berat, tapi tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Orang pahing yang masih dijaga sering mengalami tekanan bertubi-tubi. Masalah datang bergantian. Namun anehnya, selalu ada batas. Masalah berhenti tepat sebelum menghancurkan segalanya. Usaha hampir bangkrut, tapi masih tersisa jalan. Konflik besar, tapi tidak sampai memutus segalanya. Kesalahan fatal, tapi masih ada kesempatan memperbaiki. Itu bukan keberuntungan kosong. Itu rem darurat jalur hidup. Tanda kedua, rizki datang lewat manusia, bukan keajaiban. Orang pahing yang masih dijaga jarang mendapatkan rizki instan, namun sering mendapatkan orang yang menolong di saat kritis. Informasi penting yang datang di waktu tepat. Peluang kecil yang berkembang pelan. Rizkinya tidak spektakuler, tapi selalu relevan dengan kebutuhan hidupnya saat itu. Ini menunjukkan jalur masih terbuka. Tanda ketiga, kegagalan justru menyelamatkan dari kerugian yang lebih besar. Banyak pahing baru sadar bertahun-tahun kemudian bahwa kegagalan yang dulu menyakitkan ternyata menyelamatkan mereka dari mitra yang tidak jujur, pekerjaan yang menghancurkan mental, keputusan finansial yang fatal. Penjaga jalur hidup sering bekerja lewat pintu yang ditutup, bukan pintu yang dibuka. Tanda keempat yang sering diabaikan, hati masih mudah tersentuh untuk berubah. Orang pahing yang penjaganya masih dekat, masih punya rasa tidak nyaman saat hidupnya mulai melenceng. Masih merasa bersalah ketika menunda tanggung jawab, menyia-nyiakan kesempatan, melanggar prinsip hidupnya sendiri. Rasa tidak nyaman ini bukan kelemahan,
itu justru alarm penjagaan. Saat alarm ini mati, itulah tanda paling berbahaya. Tanda kelima, jalur hidup selalu memberi kesempatan kedua, bukan ketiga, bukan keempat. Kesempatan kedua biasanya datang setelah jatuh. Jika orang pahing mau belajar dan memperbaiki diri, jalur itu bisa menguat kembali. Namun jika kesempatan kedua diabaikan, jalur mulai menutup, dan ini sering tidak disadari. Jika kamu pahing dan menemukan 2 atau 3 saja tanda ini, itu berarti penjaga jalur hidup pahing belum sepenuhnya pergi. Masih ada waktu, masih ada ruang. Di poin terakhir, kita akan membahas hal paling krusial. Bagaimana cara merapikan hidup agar penjaga jalur pahing mau kembali mendekat, tanpa ritual, tanpa syarat aneh, hanya lewat perubahan cara hidup. Bagian ini sederhana, tapi justru paling sulit dilakukan. Cara membuat penjaga jalur hidup pahing mau kembali mendekat. Bagian ini sering disalahpahami. Banyak orang mengira jika penjaga sudah menjauh, maka satu-satunya cara adalah ritual, doa khusus, atau laku mistis berat. Padahal bukan itu jalannya. Penjaga jalur hidup pahing tidak kembali karena dipanggil. Ia kembali ketika jalurnya kembali layak dijaga. Dan kelayakan itu sepenuhnya ditentukan oleh cara hidup, bukan permintaan. Langkah pertama yang paling penting adalah berhenti hidup reaktif. Orang pahing yang kehilangan jalurnya biasanya hidup berdasarkan emosi sesaat. Hari ini semangat, besok menyerah. Hari ini berencana, besok menunda. Hari ini ingin berubah, besok lupa. Penjaga jalur hidup hanya bisa bekerja jika hidup pemiliknya punya arah yang konsisten meski kecil. Bukan target besar, tapi arah yang jelas. Langkah kedua, rapikan hubungan dengan rizki kecil. Penjaga pahing sangat peka terhadap cara seseorang memperlakukan hal kecil. Uang sedikit, pekerjaan sederhana, tanggung jawab ringan. Jika yang kecil diremehkan, yang besar tidak akan dijaga. Bukan hukuman, tapi hukum sebab akibat jalur hidup. Langkah ketiga, perbaiki integritas, bukan citra. Banyak orang terlihat baik di depan orang lain, tapi ceroboh saat tidak diawasi. Penjaga jalur hidup tidak melihat citra. Ia melihat konsistensi antara ucapan dan tindakan. Tidak harus sempurna, tapi harus jujur pada diri sendiri. Langkah keempat, kurangi iri pada jalur orang lain. Ini yang paling sulit bagi orang pahing, karena mereka sering merasa tertinggal. Padahal, jalur pahing memang bukan jalur cepat. Ia jalur aman, stabil, dan tahan lama. Saat orang pahing berhenti membandingkan diri, jalur itu mulai menguat kembali. Langkah kelima dan paling menentukan, terima proses tanpa menyalahkan nasib. Kalimat sederhana, tapi berat dijalani. Selama seseorang masih menyalahkan nasib, ia belum siap dijaga. Saat orang pahing mulai berkata, "Ini jalanku, aku tanggung jawab." Disitulah penjagaan bisa kembali. Penjaga jalur hidup pahing tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu satu hal, pemilik jalur berhenti merusaknya sendiri. Jika kamu pahing dan merasa hidupmu sedang di persimpangan, ini bukan akhir, ini pengingat. Dan jika kamu mulai merapikan hidupmu hari ini, perlahan, diam-diam, tanpa pamer, jalur itu akan terbuka kembali. Bukan cepat, tapi tepat. Dan bagi orang pahing, yang tepat selalu lebih aman daripada yang cepat. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya mulai terasa jelas. Orang pahing bukan tidak dijaga. Mereka hanya sering tidak sadar bagaimana cara hidup yang layak dijaga. Penjaga jalur hidup itu tidak jahat. Ia juga tidak pilih kasih. Ia tidak datang untuk memanjakan dan tidak pergi untuk menghukum. Ia hanya bekerja dalam diam, menjaga arah hidup, selama arah itu tidak dirusak oleh pemiliknya sendiri. Banyak orang pahing mengira hidupnya sial, padahal sebenarnya hidupnya masih diselamatkan berkali-kali. Hanya saja, karena penyelamatan itu tidak dramatis, mereka menganggapnya biasa. Padahal, tidak semua orang diberi kesempatan kedua.
Tidak semua orang diberi rem darurat sebelum jatuh terlalu jauh. Jika kamu masih di sini, masih bisa berpikir, masih bisa merenung, masih merasa ada yang salah tapi belum terlambat, itu sendiri sudah sebuah tanda. Bukan rezekimu yang menjauh, tapi caramu menjalani hidup yang membuat rezeki ragu mendekat. Kalimat ini tidak menyenangkan, tapi jujur, dan kejujuran adalah pintu pertama untuk merapikan kembali jalur hidup. Orang Pahing tidak ditakdirkan kaya mendadak. Mereka ditakdirkan selamat, stabil, dan cukup, lalu tumbuh. Masalahnya, banyak yang menyerah tepat sebelum jalur itu mulai menunjukkan hasilnya. Jika kamu weton Pahing, dan selama ini merasa hidupmu selalu nyaris berhasil, rezeki datang tapi tidak pernah berlebihan, dan kegagalan sering menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk, tulis Pahing di kolom komentar. Bukan untuk ritual, bukan untuk pamer, tapi sebagai pengakuan bahwa kamu mulai sadar hidupmu tidak seacak yang kamu kira. Subscribe channel ini, karena di video berikutnya kita akan membahas kesalahan paling halus orang Pahing yang membuat jalur rezekinya tertutup perlahan tanpa mereka sadari sama sekali. Dan jika kamu merasa video ini menenangkan, bukan karena isinya menakutkan, tapi karena masuk akal di dalam hati, bagikan ke satu orang Pahing saja. 1.